Generasi Z bisa dibilang generasi yang gak sabaran. Gaya hidup kita instan, apapun bisa kita dapat dengan sentuhan jempol kita aja. Yang jelas kita sih pengen semuanya cepat. Ini termasuk pada pencapaian karir, waktu menikah, menyelesaikan pendidikan, dan sebagainya. Dan sekarang kita juga dipenuhi dengan banyaknya tuntutan. Pertama, tuntutan flexing. Kedua, kita juga terbiasa hidup instan. Ketiga, konsumerisme makin meningkat. Kita makin boros yang sebenarnya jadi bagus dan juga bisa nggak bagus. Terus mulai banyak juga tuntutan dari generasi atas, dari orang tua untuk misalnya lulus cepat, misalnya punya rumah, menikah. Tapi sayangnya sekarang tuh harga-harga makin mahal. Terus sekarang orang-orang juga banyak yang bilang bahwa mereka lebih stres, lebih cemas daripada dulu. That's why di video ini gue bakal ngebahas tentang mendidik dan mewujudkan generasi Z berkualitas. Dan sebenarnya gue termasuk generasi di zaman sekarang. Jadi ini video termasuk introspeksi diri. So, lo simak satu video sebelum tidur. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Sinta Dwi Lestari. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang mendidik dan mewujudkan generasi Z yang berkualitas. Sebelum kita membahasnya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Generasi Z merujuk kepada kelompok masyarakat yang lahir sekitar pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2010-an. Mereka cenderung tumbuh dengan teknologi digital, memiliki akses luas terhadap informasi dan sekitar, memiliki sikap progresif terhadap isu-isu sosial. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah generasi Z, Gen Z, di Indonesia mencapai 75,49 juta jiwa atau sebanyak 27,94% dari total populasi penduduk di Indonesia. Generasi Z merujuk pada penduduk yang lahir antara tahun 1990 sampai 2010 dengan usia antara 8 sampai 23 tahun. Karakter dan keunggulan generasi Z. 1. Teknologi. Generasi Z sangat terbiasa dengan teknologi dan memiliki tujuan yang tinggi. Mereka lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi, sehingga menjadi generasi paling mahir dalam mengoperasikan internet. Kedua, komunikasi. Generasi Z cenderung lebih berkomunikatif dan mengumbar privasi. Mereka melakukan pengawasan dalam menggunakan media sosial dan menjaga komunikasi dengan baik. Ketiga, mandiri. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang mandiri dan berambisius. Mereka mengumbar untuk mencari jati diri dan berusaha di berbagai bidang. Keempat, sosial dan politik. Generasi Z adalah generasi yang paling terbuka terhadap isu-isu sosial dan politik, serta multikulturalisme. Mereka mengembarkan identitas yang lebih fleksibel dan menerima perbedaan budaya. Kelima, realistis. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang realistis dan menginginkan tempat kerja di mana mereka dapat memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, serta dapat saling memperbentuk dukungan pola pikir global dan realistis. Lokal. 6. Lokal. Generasi Z lebih suka mengumpulkan pandangan global dan menerima perbedaan budaya lokal. Gen Z yang bisa kita banggakan karena meraih prestasi dunia internasional ialah Nabila Jandini Hidayat, remaja berusia 14 tahun, baru saja meraih juara debat internasional di ajang Tournament of Champions The World School Cup 2022 yang berlangsung di Yale University New Haven, Connecticut, Amerika Serikat pada bulan November 2022 lalu. Ia kali kedua Nabila bertarung di Tournament of Champions WSC. Tahun lalu Nabila sudah berhasil meraih juara global World Tournament of Champions WSC pada tahun 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab. Kekurangan generasi Z. 1. FOMO. Kekurangan generasi Z yang pertama adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang bergantungan kepada teknologi, khususnya internet dan media sosial. Setiap harinya, generasi Z disuguhkan oleh berbagai informasi, termasuk apa yang sedang tren hari ini. Mereka bisa merasa kupar, takut dicap nggak gaul, dan cemas jika belum mencoba tren yang ada di internet. Kedua, kecemasan dan tingkat stres yang tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association,
Stres yang dialami Gen Z disebabkan karena pandemi, ketidakpastian mengenai masa depan, berita buruk di internet, dan media sosialnya. Generasi Z mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan pribadi mereka sehingga tidak berjalan sesuai keinginan akan pemicu timbulnya stres. Ketiga, mudah mengeluh dan sifat proclamate. Meskipun punya kemampuan untuk mencari informasi dari berbagai sumber kenyataan, Gen Z terlalu cepat menyerap dan mencocokkan informasi dengan apa yang mereka rasakan seperti melebih-lebihkan diri sebagai pengidap bipolar, membatasi pergaulan karena introvert, dan sebagainya. Generasi Z menjadikan hal ini sebagai hambatan untuk maju. Generasi Z juga disebut sebagai generasi strawberry karena terkesan manja dan mudah tertekan. Contoh kekurangan generasi Z pada remaja ialah kenakalan remaja, yaitu bully. Bully di kalangan remaja sudah sangat mengkhawatirkan saat ini. Remaja atau yang disebut generasi Z menjadi populasi rentan mengalami bully, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Bully sering terjadi di lingkungan sekolah, di masyarakat. Bahkan bully di kalangan remaja juga marak terjadi di sosial media yang disebut dengan cyberbully. Kenapa bully marak terjadi pada generasi Z? Karena generasi Z adalah generasi digital atau juga disebut dengan generasi internet sebagai yang cenderung kurang dalam berkomunikasi secara verbal maupun bersosialisasi dengan lingkungan secara langsung. Cenderung egoistris dan individualis, cenderung serba instan, tidak sabaran, dan tidak menghargai proses. Kita sudah membahas karakteristik dan kekurangan Gen Z. Kira-kira sesuai nggak nih sama apa yang kamu jalani sekarang? Kalau aku sih iya, tapi tenang aja, ada berbagai tips untuk menjadi generasi Z yang lebih baik. 1. Kurangi ekspektasi, entah itu perkuliahan, pasangan, atau masa depan. Di jalan hidup ada beberapa hal yang gak bisa kita kontrol alias let it flow aja, tetapi berusaha berbuat baik kepada sesama dan berdoa kepada Tuhan. Kedua, hargai setiap prosesnya. Gagal berkali-kali atau dipandang sebelah mata itu gak apa-apa kok. Jangan terbuai dengan postingan kesuksesan orang lain di media sosial. Memang sih setiap orang memiliki privilege yang berbeda, tapi bukan berarti kamu gak bisa menciptakan hidup terbaik versi dirimu. Ketiga, komunikasi ke profesional, rasa cemas, stres, atau Twitter. Lip krisis mungkin jadi makanan sehari-hari Gen Z. Aku selalu ingatin untuk menghubungi layanan konseling atau psikologi profesional supaya kamu tetap bisa beraktivitas dengan nyaman, hindari sleep diagnosa, dan konsumsi obat-obatan tanpa pengawasan psikiater. 4. Beri afirmasi positif pada diri sendiri. Afirmasi positif dapat diartikan sebagai pujian, bukan narsis, tetapi menghargai apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Kamu bisa membuat jurnal untuk menulis hal-hal yang membuat kamu bersyukur. Smile, progress, still a progress. 5. Menjaga privasi. Berekspresi di media sosial sah-sah saja, namun tetap perhatikan privasi sebelum mengunggah konten ke internet ya. Pikirkan kembali apa yang kamu unggah akan berdampak pada hidupmu di masa depan atau justru menyakiti orang lain. Itu saja pembahasan mengenai Gen Z, mulai dari pengertian, kelebihan, kekurangan, dan cara menjadi Gen Z yang lebih baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan channel saya lainnya. Dadah!